Untung saya menyerahkan hubungan saya yang beda agama ini. Karena Puji ketika Tuhan. puji Tuhan, ketika saya ketemu Harvey, aduh Tuhan, ternyata benar. Ternyata gambar itu benar. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan laki-laki yang jauh lebih ganteng, jauh lebih baik, jauh lebih cocok sama saya, jauh lebih sabar. Dan ternyata gini, saya berpikir dulu mantan saya ini adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna yang saya pernah kenal, orang yang paling sayang sama saya, orang yang paling cocok sama saya. Ternyata bukan. Ternyata apa yang selama ini saya anggap paling baik, paling sempurna, ternyata tuh bukan. Ternyata ada lagi yang lebih cocok. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan laki-laki yang jauh lebih cocok. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan share video kesaksian dari Sandra Dewi tentang pengalaman ketika mau berumah tangga atau mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Mari tonton video yang satu ini, nanti saya akan sampaikan beberapa ulasan firman Tuhan. Ya karena saya minta kesempatan untuk hidup sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan saya kesempatan hidup. Kemudian saya ke Jakarta, shoot casting, kemudian jadi public figure, main film, main sinetron, banyak iklan, lagi naik daunnya lah. Impian saya dari kecil itu adalah uh, saya pengen punya pasangan yang seiman. Nah, ketika saya menjadi seorang public figure, saya punya pacar yang menurut saya sangat-sangat sempurna. Pacar saya ini anak orangnya hebat, lulusan luar negeri juga, pintar sekali, ganteng juga, kemudian baik banget gitu. Pokoknya tampan, kaya raya, baik sekali, sangat sayang sama saya, sangat cinta sama saya. Sesuai, pokoknya kriteria yang saya inginkan dari kecil, saya pengen punya suami seperti itu, nomor 1 sampai 20 tuh, nomor 1 sampai 19 itu, teng, 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 gitu. Tetapi, yang nomor 20, ini yang paling penting, beda agama. Jadi ketika saya mendapatkan yang saya mau, tapi ada poin terakhir ini beda agama, aduh gimana ya, keluarganya juga sangat-sangat sayang sama saya. Mereka bilang kalau misalnya mau nikah harus pindah agama dulu ya gitu. Saya sama sekali tidak terbersit untuk pindah agama. Kemudian ketika saya ketemu dia umur 23 tahun, kemudian umur 28 tahun, saya diajarkan untuk, saya sebenarnya selama 5 tahun itu saya main kucing-kucingan sama Tuhan Yesus. Saya nggak mau putus. Karena saya pikir, aduh ini cowok udah keren, mapan gitu ya, pinter luar biasa. Saya tuh ngefans banget sama mantan saya ini gitu. Karena menurut saya dia, wah gitu. Terus, tapi saya harus, kalau dan dia tuh sangat-sangat mencintai saya. Dan ketika dia ketemu saya 2 bulan pacaran aja tuh dia udah minta saya menikah gitu. Sebenarnya tuh kita, sebenarnya saya ketemu cowok ini, kalau cowok ini seiman dengan saya sih langsung mau kawin. Aduh, udah dapet semua yang saya mau, tinggal gampang kan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ketika keluarganya meminta iman saya, ketika keluarganya meminta agama saya berpikir, saya bisa nggak ya gitu. Pilihannya itu ada dua, hidup dengan laki-laki yang saya cintai atau hidup dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi saya berpikir kayaknya nggak bisa ya, kayaknya saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, karena barang saya hilang pun saya tuh doa, Tuhan Yesus, saya di mana ya, saya kehilangan barang aja tuh saya doa sama Tuhan Yesus. Saya nyetir dulu lagi syuting, saya capek, saya tuh dulu syuting saya nggak pernah tidur karena saya sangat-sangat bekerja keras gitu. Saya nyetir tuh kadang-kadang saya sambil merem gitu, sering banget saya sambil merem nyetir, terus tiba-tiba kayak ada yang putih-putih melindungi saya dari yang namanya kecelakaan ini itu. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak bisa untuk pindah agama. Dan akhirnya saya nggak ada apa-apa nih, duduk lagi makan,
Saya bilang maaf ya. Dan sebelumnya saya pernah melihat ada anak kecil lagi pegang boneka kesayangannya. Terus ada Tuhan Yesus bilang, boleh minta nggak bonekanya? Tuhan Yesus tuh minta ke anak kecil ini, boneka kamu yang kamu suka tuh saya boleh minta nggak? Terus anak kecilnya bilang, Tuhan Yesus, ini kan boneka kesayangan saya, jangan diambil. Boleh minta nggak? Tuhan Yesus bilang. Itu seperti saya waktu itu. Tuhan Yesus tuh meminta saya untuk serahin pacar kamu ini. Karena sebenarnya Tuhan Yesus ketika dia meminta ke anak kecil ini boneka itu, yang anak kecil suka ini, dia sedang menyiapkan boneka yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Gitu. Jadi saya akhirnya, berarti kalau saya putus, saya menyerahkan hubungan saya ini, berarti Tuhan Yesus pasti memberikan saya yang lebih baik, saya bilang. Walaupun saya ragu ya, ada nggak ya yang lebih baik daripada dia? Waktu itu saya ngerasa, aduh Tuhan, ya udahlah ya. Saya kayaknya nggak mungkin sih. Saya bilang sama dia, maaf ya, kamu bisa ambil karir saya. Keluarga kalian bisa mengambil karir saya, tapi iman saya nggak. Mendingan saya balik lagi syuting, susah-susah, nggak tidur, keringetan setiap hari, orang lain semua keluar dari salon, saya keluar dari hutan mau kasih syuting. Cewek lain semua makan di restoran mewah, saya sebagai seorang aktris, saya makan di tengah hutan bersama nyamuk. Malam minggu semua orang nonton ke mall, dandan yang cantik, saya tuh setiap malam minggu saya tuh ada di lokasi syuting, jadi orang miskin, makan di trotoar, makan pakai tangan. Itu kehidupan. Kerja keras lagi, tapi hidup bersama Tuhan Yesus saya daripada saya menjadi nyonya besar. Tapi saya tidak bisa merayakan Natal, saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Akhirnya kita putus dan saya menangis 2 tahun. 2 tahun saya menangis setiap malam. 2 tahun saya menangis setiap malam, kemudian saya ketemu Pak Ben. Terus saya bilang sama Pak Ben, aduh Pak, saya ada apa ya, umur 30 belum punya pacar gitu. Pokoknya sebenarnya Pak Ben ini sudah menemani hidup saya ya, perjalanan hidup saya. Akhirnya Pak Ben juga bantu saya doa. Dan kemudian saya dari Daniel ketemu sama Harvey, ketemu dengan suami saya sekarang. Waduh, ternyata saudara-saudara, betul sekali. Jadi gambar yang pernah saya lihat ketika ada anak kecil, punya boneka kecil, boneka kesayangannya, Tuhan Yesus minta. Dia bilang, kenapa Tuhan ambil boneka saya kan suka, gitu, nggak mau. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik, itu benar. Untung saya menyerahkan hubungan saya yang beda agama ini. Karena, puji Tuhan, ketika saya ketemu Harvey, aduh Tuhan, ternyata gambar itu benar, ternyata Tuhan sudah menyiapkan laki-laki yang, jauh lebih ganteng, jauh lebih baik, jauh lebih cocok sama saya, jauh lebih sabar. Dan ternyata gini, saya berpikir dulu mantan saya ini adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna yang saya pernah kenal, orang yang paling sayang sama saya, orang yang paling cocok sama saya. Ternyata bukan. Ternyata apa yang selama ini saya anggap paling baik, paling sempurna, ternyata tuh bukan. Ternyata ada lagi yang lebih cocok. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan laki-laki yang jauh lebih cocok. Ternyata ada yang lebih seiman dan jauh lebih cocok. Jadi jangan coba-coba untuk cari jodoh yang tidak seiman. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian dari artis terkenal yaitu Sandra Dewi. Beliau bersaksi tentang pengalaman mendapatkan jodoh atau pendamping hidup. Saya diberkati, saya bagi buat Bapak Ibu dari seorang artis terkenal, seorang pemain film ataupun pemain sinetron dan juga foto model. Nah, ada 2 hal yang saya dapatkan ketika beliau masih gadis, dia merindukan dari Tuhan. Kalau mendapatkan pendamping hidup atau jodoh harus seiman. Yang kedua, takut akan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, ketika datang dari kampung halamannya Bangka Belitung, tiba di ibu kota, beliau berteman atau berpacaran yang tidak seiman. Nah,
kriteria-kriteria duniawi dia dapatkan. Yang pertama, lakinya itu ganteng, hebat, lulusan luar negeri, orang tua terpandang, tapi tidak seiman. Nah, dengan bergulirnya waktu, bergumul, akhirnya seorang Sandra Dewi mengambil keputusan, ya, memilih kekasih atau memilih Tuhan Yesus. Nah, bergumul yang begitu berat sebenarnya, ya, tapi dengan pergumulan Sandra Dewi memutuskan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Orang tua dari pacarnya ini mengajak, kalau kamu jadi dengan anak kami, ya harus pindah agamamu. Tapi dia bergumul, mengambil kesimpulan tetap setia menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, saya share bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Facebook maupun YouTube, ada 4 poin yang saya dapatkan ketika kita ataupun anak-anak kita yang gadis atau pemuda yang mau mendapatkan pendamping hidup, ya, ada 4 poin pesan hal penting yang kita harus ingatkan, sampaikan kalau mendapatkan pendamping hidup atau jodoh adalah yang seiman, ya. Karena bagaimana 2 keyakinan satu rumah tangga, nanti satu A, satu lagi ke B, nah aneh ya. Jadi memang harus yang seiman. Karena firman Tuhan sangat tegas berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau antara terang dapat bersatu dengan gelap. Artinya antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi harus konsisten, harus berani mengambil keputusan. Kalau memang kita mempunyai kerinduan, harus yang seiman. Jangan bermain-main, jangan berpacaran dengan yang tidak seiman. Kalau sudah mulai mendekat, menjauhlah, hati kita menjauh, tinggalkan. Karena nanti bisa aja di tengah jalan kita jadi berpaling, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena ada beberapa kasus rumah tangga seperti itu, ketika berpacaran bahkan mau menikah, ya saya akan ikut kamu, kita sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya setelah menikah, akhirnya yang satu mundur, kembali ke agama yang semula. Nah, ini kan sangat menyakitkan Bapak Ibu. Dan itu akan mencoreng, merusak kepercayaan kita. Karena apa? Dari awal sepakat sama-sama satu atap, artinya sama-sama mengasihi Tuhan. Ya, harus seiman, berarti harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seimbang, ya, pasangan yang seimbang. Nah, yang kedua yang saya mau ingatkan adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena bagaimanapun ketika dia menjadi suami dalam kehidupan kita, misalnya dia harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, bagaimana mau jadi imam? Ya kan? Alkitab berkata, ya, seorang suami adalah menjadi imam, membawa istri anak-anaknya kepada Tuhan. Tapi kalau dia tidak seiman, kan repot. Nah, sementara istri seorang penolong bagi suaminya. Nah, artinya seorang bapak ini menjadi imam, membawa kepada ke jalan yang benar, ya, membawa istri anak-anaknya datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan, ingatkan bagi muda-mudi yang memilih, bahkan juga yang hendak berumah tangga, kriteria yang kedua yaitu harus seiman, yang kedua takut akan Tuhan, ya. Karena bagaimanapun seorang suami itulah menjadi imam di tengah-tengah keluarga, membawa keluarganya dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, harus ada restu, ridho dari orang tua, ya. Nggak perlu restu dari orang tua karena kita sudah dewasa. Ada yang beranggapan seperti itu anggapan yang salah. Karena bagaimanapun seorang anak harus menghormati orang tua. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, ya, yang tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti kita harus menghormati orang tua kita. Ingat, orang tua adalah titipan Tuhan kepada kita. Orang tua itu seperti orang Batak bilang, debatana di ida. Artinya Tuhan percayakan orang tua kita itu, kita harus menghormati, kita harus mengasihi dia, ya. Karena apa? Orang tua sudah berjuang buat kita, anak-anaknya. Jadi kita harus minta izin, restu dari orang tua. Karena dua orang tua itu sangat memberkati kita, anak-anaknya. Ada yang berkata, gak butuh dua orang tua.
Itu namanya anak yang tidak tahu diri. Ingat Bapak Ibu, ingat anak muda, ya, bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada kita. Sejak kita berada di kandungan ibu, bahkan ketika kita dilahirkan, membesarkan berapa uang. Kalau hidup-hidup secara materi, bukan hanya itu, pengorbanannya, nyawa taruhannya. Dan kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Nah, yang keempat, kriteria yang saya sampaikan, ya paling tidak pendamping hidup atau suami, calon suami, ya mendapatkan pekerjaan lah. Ada pekerjaan yang bisa memberikan kita makan. Saya mengatakan bukan pekerjaan yang hebat, ya kan harus direktur, harus manajer, harus ini tidak. Paling tidak ketika membina rumah tangga sudah ada persiapan. Bisa nggak menafkahi setiap bulan misalnya, ya kan? Jangan menikah dulu tidak ada persiapan ke situ, nanti kasihan, ya kan? Misalnya minta uang kontrakan kepada orang tua, ya kan? Minta ini minta itu, jadi beban kepada orang tua. Alangkah baiknya ketika mau berumah tangga kita mempersiapkan finansial, yaitu pekerjaan. Bukan harus mapan-mapan dulu ya, hebat, bukan. Tapi paling tidak ada yang bisa mendukung, mensuplai kita setiap bulan bersama dengan calon pendamping kita, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya berkati dengan kesaksian dari seorang pemain sinetron, demikian juga foto model, yaitu Sandra Dewi. Kerinduan yang pertama datang dari kampung halaman, ya, yaitu Bangka Belitung. Memang tujuannya kuliah, tapi dengan waktu kesempatan Tuhan kasih sehingga dia masuk dalam entertainer, menjadi seorang public figure. Tapi artinya yang penting kita, tujuan hidup kita yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Cari Tuhan dulu, cari Tuhan, ya. Maka Tuhan akan tambahkan yang lain kepada kita, ya. Tujuan kita mengasihi Tuhan. Tujuan harus seiman, ya. Harus seiman, harus anak Tuhan. Tujuannya baik dan itu menyenangkan hati Tuhan. Maka yang lain Tuhan akan tambahkan. Apa itu bonus-bonus yang lain, berkat-berkat yang tidak kita pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi orang yang mengasihi, mencintai Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mempunyai kriteria, biarlah kriteria yang kita rindukan itu sesuai dengan kerinduan hati Tuhan, ya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah semua kerinduan hati kita. Dan saya percaya ketika hati Tuhan kita senangkan, ketika hati Tuhan kita muliakan, maka yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu, ya kan? Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu. Cari Tuhan, muliakan Tuhan, maka yang lain Tuhan akan hantarkan, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Sekarang mau nggak mencari Tuhan? Mau nggak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apalagi yang mau cari-cari jodoh nih ya, pendamping hidup, ya, sebagaimana kesaksian dari artis terkenal itu Sandra Dewi. Pengalamannya harus yang seiman, ya. Yang kedua harus yang takut akan Tuhan. Yang ketiga harus ada restu orang tua. Karena apa? Orang tua adalah harus kita hormati karena Tuhan percayakan itu ada di dalam dunia ini, ya. Kita lahir dari ibu kita, kita harus menghormati. Berapa banyak jasa orang tua yang nggak bisa dibalik. Makanya ada satu lagu, kasih ibu kepada betah, nggak bisa kita balas itu kecuali kita mengabdi, mengasihi mereka dengan ikhlas tulus tanpa pamrih, ya. Yang keempat, kalau kita mendapatkan pendamping hidup, misalnya muda-mudi ini, ya harus mempunyai penghasilan walaupun tidak harus besar-besar banget, tapi bisa mencukupi segala keperluan kita, ya, sehingga tidak menjadi beban, batu sandungan bagi orang lain, khususnya bagi orang tua kita. Kalau kita tidak makan, mak minta uang, mak minta kontrakan, kasihan orang tua kita. Jadi kita harus mempersiapkan dari segi batin dan mempersiapkan diri, demikian juga hal-hal yang lain. Oke, sampai sini dulu video saya. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.